Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, akan membahas apa kita hari ini? Ya, kita putuskan sudah tidak akan lagi membahas soal polemik atau perseteruan kepolisian dan kejaksaan begitu ya. Karena mereka sudah gencatan senjata begitu ya. Sudah sepakat ya akhirnya ya mereka mesra kembali, happy, dan praktek-prakteknya lanjut terus begitu ya. Jadi penonton kecewa begitu ya. Sekarang harapan publik tinggal satu nih. Ini gimana kasus ijazah palsu Jokowi yang masih menggantung ya. Itulah tema pembahasan kita pastinya. Bagaimana ini kedepannya ini ya yang sudah akan memasuki masa persidangan. Begitu kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir. Ini ada Ustadz Hosin ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Rizal Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi Rizal Fadila ini belum masuk persidangan kalau Pak Rizal. Belum P21 ya? Belum. Jadi ini sekarang masih dua yang sudah menjadi sorotan yaitu Roy Suryo dan Tifa begitu ya. Tapi seperti apa endingnya ini dari perspektif begitu ya. Meskipun perspektif Ustadz Hosin dan narasumber lainnya di sini, meskipun rame di media ya, ini ada seperti ketegangan juga ini Ustadz Hosin dan Roy Suryo, tapi sebenarnya kita bukan itu menyorotinya ya, karena tujuan kita, fokus kita sebenarnya ke pokok permasalahannya ya, jangan sampai beralih isu perhatian publik justru malah ke perseteruan ini gitu ya, kalaupun dikatakan perseteruan, karena sebenarnya kita semua berteman ya. Roy Suryo, saya juga berteman dengan Roy Suryo itu sejak tahun 2000 itu, sejak pertama kali di Metro TV. Jadi kita ini sebenarnya teman begitu ya. Tapi fokus ke tujuannya begitu. Kira-kira ini saya ke Ustadz Hosinuddin dulu. Kalau melihat perkembangannya seperti ini kan pasti mengamati juga dari awal ini Ustadz Hosin ya sebenarnya. Dengan Roy Suryo mengajukan pra-peradilan, kemudian perkembangan kasus Tifa. Kira-kira arah kasus ijazah Jokowi ini dibawa kemana? Karena publik sudah menduga-duga nih, ini pasti ada strategi ya. Yang semua orang tahu Jokowi itu pasti menghindari persidangan, menghindari tidak menginginkan ini dibahas di persidangan itu, dan juga akan dihentikan begitu ya. Nah ini kira-kira seperti apa ini strategi Jokowi begitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin kalau bahasa jurnalisnya ini kan bisa kita sebut sebagai Quo-Vadis ya, kasus ijazah palsu ini. Ujungnya mau kemana gitu? Ya, ujungnya kemana? Jadi yang pertama kami sangat bersyukur karena tim kami juga dukungan masyarakat telah secara gemilang mampu melewati tahapan demi tahapan dengan target yang sudah kami tetapkan itu berhasil secara gemilang. Apa? Target kami yang awal dan paling penting itu adalah agar tidak terjadi penahanan. Karena sejak awal sudah disisipkan pasal yang digunakan untuk menjerat klien kami ya. Seperti Pak Rizal Fadilah ini kan disisipkan pasal 160 KUHP yang dulu di atas 5 tahun walaupun setelah dikonversi ke KUHP baru tidak. Oh jadi sudah aman ya nih Pak Rizal? Sudah aman. 5 tahun ya? Termasuk kalau yang sebelumnya nggak aman karena sebelumnya kan belum ada konversi kan. Ini kan 30 April 2025 belum berlaku KUHP yang baru. Terus Roy dan Tifa pun itu alhamdulillah karena walaupun ada pasal 32, 35 yang ancamannya maksimum sampai 12 tahun itu juga aman. Kita bisa lewati pada dua titik krusial. Titik krusial pertama adalah pasca ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya tidak ditahan, alhamdulillah. Kedua, saat pelimpahan di Kejari Jakarta Selatan juga tidak ada penahanan, alhamdulillah. Nah, kita sedang berjuang pada masuk tahap kedua. Tahap kedua itu adalah tahap yang kita harapkan persidangan ini mampu memaksa saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan sesuai dengan janjinya bahwa dia akan datang dan membawa ijazahnya. Namun belakangan kami membuat sebuah analisa yang bisa saja Joko Widodo justru tidak bisa dihadirkan bukan karena dia enggan untuk hadir, tetapi skenario persidangan inilah yang kemudian memungkinkan Joko Widodo tidak perlu hadir. Apa itu? Yang pertama, pra-peradilan. Ya. Ujung daripada pra-peradilan kaitannya dengan status tersangka jika dibenarkan, maka status tersangka itu gugur. Jika status tersangka gugur, maka tidak ada proses mengadili pokok perkara. Kalau mau diawali lagi, berarti penyidik harus membuat
penyidikan ulang dari awal, itu sudah nggak mungkin. Artinya kalau Prapit status tersangka dikabulkan, maka tidak ada proses persidangan yang memaksa Saudara Joko Widodo untuk hadir. Tapi kan Roy Suryo ini sudah dikabulkan pra peradilannya. Nah, Prapitnya kan kemarin baru terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Nah, Prapit yang kedua inilah baru kaitannya dengan status tersangka. Walau memang strategi tim hukumnya Roy Suryo itu kan tidak langsung ya, tapi dicicil. Meminjam istilahnya Pak Ugroseno. Ini metode cabut uban. Satu-satu gitu. Oh iya, biasanya pra peradilan kan langsung ya. Langsung status tersangkanya, walaupun ada banyak pasal sekalian. Nah, Bahkan yang utama status tersangkanya pastinya kan. kita mengesampingkan itulah pertimbangannya apa. Yang jelas, baik dengan metode cabut uban per pasal atau secara keseluruhan, ketika Prapit ini dikabulkan, maka status penyidikan itu tidak sah dan tidak ada persidangan. Dan ketika tidak ada persidangan, Joko Widodo selamat, tidak perlu hadir. Yang kedua, di kasus Tiva itu ada eksepsi. Eksepsi itu semacam tangkisan atau perlawanan bukan kaitan pokok perkara, tetapi terhadap dakwaan yang diajukan apakah memenuhi syarat formilnya begitu. Dakwaan cermat, lengkap, apakah itu sudah terpenuhi atau tidak. Nah, menariknya dakwaan itu dibuat semacam kalau kita main volley ya, dikasih umpan bola lambung sehingga tinggal dicemes bisa gol gitu ya. Dikasih celah gitu ya. Dikasih celah dan luar biasa lebar. Dakwaan ditujukan kepada Tiva Uzia Tiasuma dengan nomor perkara 301 garing Pit B garing 2026 garing PN JKT TMR. Tetapi materinya justru ditujukan kepada Roy Suryo Noto Diprojo, dan itu dibacakan secara lantang oleh jaksa. Itu saja sudah jelas ini tidak cermat. Dan ini kalau hakim ya, mohon maaf, hakim dengan merem saja mengabulkan, nggak akan ada perlawanan dari masyarakat, memang seolah-olah memang itu salah gitu. Tetapi ketika eksepsi ini dikabulkan, sama juga. Tidak ada proses mengadil pokok perkara dan Saudara Joko Widodo tidak perlu hadir. Nah, skenario ini yang kemudian saya simpulkan adalah bagian dari cara Jokowi menyelamatkan dirinya agar tidak hadir di persidangan. Dan nanti Jokowi gampang dia bisa mengatakan, oh saya sebenarnya sudah siap akan hadir di persidangan. Namun karena prosesnya demikian ya kita hormati proses hukum, eksepsi diterima, kemudian Prapitnya juga diterima, ya saya tidak bisa apa-apa, saya menghormati proses hukumnya. Nah kira-kira itu. Makanya kenapa sih kami itu berulang kali menyampaikan ini kepada rakyat. Ini ibaratnya Pak Narko seperti kita nabuh titir saat ada maling di kampung, agar semua orang Tahu. early warning ya, tahu ada peringatan dini, dan semua orang akan mengawasi, mengontrol perkara ini. Ada dua tujuannya. Pertama, agar skenario itu batal sehingga benar-benar bisa masuk pokok perkara dan Saudara Joko Widodo bisa dihadirkan. Skenario kedua ini pun saya dapat bocoran. Dugaannya Joko Widodo tetap akan menghindari proses persidangan dengan narasi mungkin nanti ada ribut-ribut dikit di pengadilan sehingga demi keselamatan Jokowi tidak hadir di persidangan. Padahal dia sudah datang ke persidangan. Nah ini skenario yang saya dengar, bocorannya begitu. Nah yang kedua, kita berpikir way out-nya kalau ini terjadi apa. Makanya kemarin kami dengan Pak Rizal Fadila dan tokoh-tokoh Pak Narko juga Pak Marwan mendatangi lagi Barreskrim karena kami tidak mau. Ibaratnya kalau bisnis itu investasi di satu keranjang telur, kalau telurnya busuk selesailah kita. Kami juga nggak mau proses mengadili hanya di kasus yang ada hari ini yang bersidang. Kami menyiapkan agar nanti kalau ini tidak lanjut ada proses di Barreskrim yang itu lebih faktual karena terkait sudah ada orangnya, ada TKP-nya untuk membuat ijazahnya, yang ini tinggal ditindaklanjuti. Jadi mengajukan aduan baru begitu. Sebenarnya aduan lama tapi kita tidak lanjuti dengan fakta-fakta baru yang lebih konkret. Kalau sebelumnya kan lewat TPUA sudah dihentikan dumasnya, ini ada aduan baru lagi dari Pak Rizal Fadila dan Pak Rustam yang kaitannya ini sekarang bukan analisa loh, ini ada fakta. Ijazah itu ada yang bikin, ada tempat bikinnya, ada aktornya. Ya, jadi nggak bisa kalau selama ini kan masyarakat hanya tahu oh itu analisis ELA, analisis neuroscience yang orang mungkin pusing apa sih ELA, apa sih neuroscience. Tapi hari ini mudah bagi Saudara Rustam tadi cuma bilang itu bibir bukan bibir Jokowi, itu kacamata, itu mata, itu kuping bukan milik Jokowi, dan ijazah itu palsu ada yang bikin di Pasar Pramuka, kan lebih konkret. Nah tinggal kita uji apakah Barreskrim pada proses yang kedua ini tetap
pasang badan untuk Jokowi yang hasilnya penyelidikan dihentikan seperti yang lalu Pak Rizal ya, atau institusi Polri lebih memilih untuk menyelamatkan kredibilitas institusi dan mengikuti keinginan masyarakat untuk menegakkan hukum seadil-adilnya ketimbang pasang badan. Ada fakta baru bahwa UGM mengeluarkan pernyataan tidak pernah melegalisir. Berarti yang legalisirnya itu palsu dong, udah pasti, karena UGM-nya bilang nggak pernah melegalisir katanya. Makanya sebenarnya kan ada dua bukti ya, primer, sekunder. Sekundernya tidak sekunder juga, tapi melengkapi. Apa bukti yang melengkapi? Hasil temuan kawan-kawan di KIP. Ya itu kita tarik. KIP itu yang kemudian melengkapi. Memang barang ini bermasalah. Gitu. Ya, legalisir dari persidangan KIP terungkap bahwa UGM mengaku tidak pernah melegalisir begitu. Tidak ada tanggal, tidak ada siapa yang bertanggung jawab. Nah, siapa yang melegalisir itu jadi kan? Nah, polisi yang harus segera mengusut. Karena di legalisirnya sendiri tidak ada tanggal sehingga tidak bisa telusuri siapa. Sementara UGM-nya sendiri juga tidak mengakui, begitu ya. Jadi udah ini nah. Jadi kira-kira seperti itu dengan bukti yang begitu banyak soal ijazah palsu. Publik memang selalu bertanya-tanya kira-kira gimana ya cara Jokowi ngelesnya ini gitu ya. Nah ini kalau bacaan Ustadz Husin tadi itu seperti itu ya, landingnya kira-kira halus juga begitu ya. Karena kalau sampai RJ atau restoratif justice lagi terlalu kasar lah ya. Ini permainan dramanya terlalu kasar ya. Jadi mungkin lewat muter-muter begitu dulu. Makanya ya. Bang Herman Kadir itu bagus menggunakan ungkapan begini. Ini jalur RJ melalui putusan. Modus. Iya, gitu. Jadi Ustadz Husin saat ini, kan ya karena mungkin berpandangan beda ya, karena kan mungkin sebenarnya kalau sekarang saya melihat bukan pandangan beda, misi yang beda. Kalau kami sejak awal misinya ingin membongkar, kenapa kami terima untuk mendampingi bahkan pro bono, karena ada kepentingan rakyat. Kalau nggak kepentingan rakyat, ogah kami nangani. Misalnya dulu Roy Suryo kena kasus Stupa, kan kita nggak nangani. Karena itu kasus pribadi, tapi hari ini karena kasus publik ya kita tangani. Tapi begitu kita baca ini nanti ada skenario, satu sisi memang Jokowi selamatkan ya dengan Prapit. Sisi yang lain kan status ini gugur dan itu berdampak loh ke Pak Rizal. Karena kasusnya Pak Rizal, Bu Kurnia juga Pak Rustam, kalau ini selesai di Prapit nggak bisa diadili juga. Selesai, maka kita harus cari jalan keluar. Walaupun Pak Rizal udah siap ya bertarung di pengadilan, tapi kena dampak dari Prapit. Kenapa? Karena semuanya dikonsolidasi oleh Polda menjadi satu kesatuan laporan polisi. Tadinya kan ada 4. Ada Andi Kurniawan, Marcel Sikoeken, kemudian ada Lecumanan dan Joko Widodo. Terus dikonsolidasi Polda menjadi satu LP. Saya cek karena yang lalu kan saya minta LP-nya, surat keterangan ketetapan menjadi tersangkanya. Ternyata sama. Artinya apa? Kalau satu gugur, ya otomatis yang lainnya gugur. Makanya kemarin kita cari jalan keluar, antisipasi kalau sampai ini digugurkan sehingga Jokowi tidak bisa diadili, Bareskrim yang keras. Padahal ini Pak Rizal Fadila udah nunggu-nunggu ini persidangan ya. Siap lah. Udah siap begitu ya. Terutama Rustam Effendi, dia nunggu. Jokowi, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, kacamata. Nah, satu hal sebenarnya. Masyarakat itu nggak perlu ya analisis ELA, neuroscience. Sederhana, ijazah yang hari ini sudah beredar ada fotonya itu udah pasti bukan punya Jokowi. Dan sebenarnya tinggal forum pengadilan yang menunjukkan itu. Kenapa? Kami di gelar perkara khusus ya, Pak Rizal sudah ditunjukkan dan barangnya itu. Kemudian di KIP juga ada salinannya, barangnya juga sama. Nggak mungkin ada ijazah lain. Kalau nanti di persidangan yang ditunjukkan ijazah lain, misalnya ijazahnya nggak ada kacamatanya, justru bikinan siapa ini? Begitu. Jadi saat ini Ustadz Husin menangani 3 klien ya, Rizal Fadila, Kurnia dan Rustam. Yang ketiga-tiganya ini belum P21. Yang P21 baru Roy Suryo dan Tifa. Sehingga sebenarnya harapan publik ke 2 ini sebenarnya agar segera disidangkan ya, begitu ya, yang gemes-gemes pengen menyaksikan begitu ya. Jadi tapi tampaknya sudah saya melihatnya kayak ada yang buying time ya, Ustadz Husin ya. Kenapa? Ini ada kasus gonjang-ganjing ini, orang kan perhatiannya juga teralih gonjang-ganjing kejaksaan sama polisi tambah emas palsu, emas 74 kilo katanya palsu juga, mau dites 1 kali per kilo gitu. Aduh, selembar ijazah Jokowi aja lama ngeceknya, apalagi 74 kilo emas, jadi lama lagi nih kan. Satu, kedua pra-peradilannya itu juga memakan waktu yang lama nggak? Yang ini kan sudah, yang pertama sudah dikabulkan begitu kan, udah menang nih Roy Suryo. Nah yang kedua ini sebenarnya penentuan, kalau sampai Roy Suryo menang lagi udah selesai nih kasus kan, kalau tersangkanya digugurkan gitu. Sebenarnya masih ada karena dia kan
kan metodenya cicil ya. Tadi cabut uban tadi, pasal 32. Nanti ada pasal lain. Tapi begini, kalau satu pasal yang menjadi penetapan tersangka itu batal atau gugur, ya otomatis sebenarnya yang lainnya Selesai sudah kasusnya. iya. Nah. Yang lainnya tinggal formalitas melakukan gugatan. Biasanya berapa lama ini kasus pra peradilan yang kedua, sesi kedua ini, part 2 ini, jilid 2? Prapit itu aturan KUHAP-nya kan 7 hari ya sejak pertama sidang pertama. Sepanjang tidak ada uzur ya. Tadi prakteknya kadang-kadang juga agak mundur. Tapi kurang lebih kalau prapit ini 7 hari terus ya sebulanan lah mungkin selesai semua. Tergantung juga kalau ternyata nanti ada lagi diajuin lagi status yang lain begitu, kita nggak tahu ya. Ya, tapi kalau yang kedua, yang jilid 2 ini kan sudah prapit tersangka. Udah status tersangka. Jadi puncaknya itu sudah. Jadi nggak akan lama lagi sudah akan menuju akhir episode drama ijazah palsu ini begitu ya kalau Roy Suryo menang. Ya artinya kalau prapit ini menang, maka pengajuan prapit yang lainnya tidak terlalu penting untuk kita Tidak tanggapi. relevan lagi Iya. juga. Sudah selesai Hanya juga. formalitas saja. Formalitas ya, intinya ini Status tersangkanya kan. status tersangkanya, bahkan kalau udah ini bahkan kalau Roy Suryo digugurkan tersangka semuanya juga Ikut juga. ikut batal juga. Sudah selesai ini kasus drama yang Jadi bertahun-tahun ini itu yang panjang. saya sebut skenario Jokowi sempurna untuk menghindari persidangan dan dia tidak bisa dianggap takut ke persidangan. Kenapa? Ya memang forumnya nggak ada. Jadi ini menyelamatkan muka semua orang sebenarnya. Jadi Jokowinya juga selamat begitu ya, nggak sampai ketahuan nggak mau hadir gitu ya, absen ya, mangkir. Juga ya mungkin lebih halus lah di mata, nggak terlalu terlihat. Tapi kalau seperti itu benar analisanya seperti itu, ini tentu anti klimaks ya, begitu, karena kan publik benar-benar menunggu sampai persidangan gitu, anti klimaks, dan akhirnya ujung-ujungnya ini mirip juga dengan penyelesaian kepolisian dan kejaksaan, anti klimaks, sama-sama ternyata ya udah damai-damai saja. Kita bukannya nggak cinta damai, tapi kalau yang damai beginian repot juga begitu ya. Ini mungkin ditambahkan ini Pak Rizal Fadila, silakan ini Pak Rizal. Iya, saya kan klaster 1 ya. Ini kan klaster 2. Klaster 1 kita solid dan siap gitu kan. Seandainya memang ada pelimpahan, berarti target yang selama ini juga telah kita canangkan dan rakyat canangkan harus sampai ke Jokowi masuk ke persidangan gitu kan, dengan sampai pembuktian status keaslian atau palsunya ijazah gitu kan. Kita akan optimal itu. Ketika memang untuk kesana nggak perlu peradilan ya nggak usah kita buat peradilan. Kalau eksepsi tidak relevan atau bisa mengganggu, ya mungkin eksepsi dipertimbangkan nanti oleh kuasa hukum dan sebagainya lah. Pokoknya yang penting mah kalau ada pelimpahan kita siap untuk ingin berhadapan langsung dengan Jokowi di persidangan itu. Itu saya kira untuk klaster ini udah sepakat lah gitu. Kalau jalur ini gitu. Jadi jalur ini tuh skemanya skema kehadiran Jokowi dan pembuktian dokumen di persidangan. Tapi kalau eksepsi Dr. Tifa dikabulkan, masa juga berhenti juga ininya persidangannya? Ya berhenti karena itu prosedural kan, ada prosedur yang nggak benar. Ada beda bang. Kalau Dr. Tifa yang berhenti hanya Dr. Tifa. Gitu. Cuman kalau yang prapitnya Roy Suryo semua itu kena. Gitu. Karena kan status tersangka dari laporan yang sama. Jadi kalau dua Sebenarnya Roy Suryo dan Dr. Tifa sama, hanya beda pola. Itu polanya Roy Suryo prapit. Kalau polanya Dr. Tifa eksepsi gitu kan. Tapi kalau memang desain ingin melepaskan keduanya, ya dua-duanya itu tadi gitu. Tapi sebenarnya semua juga tergantung kejaksaan kan, pihak kejaksaan. Artinya gini, kalau pra peradilannya nggak dikabulkan, itu bukan kejaksaan ya, hakim ya. Kalau itu nggak dikabulkan bisa saja gitu, misalnya hakim tidak mengabulkan pra peradilan eksepsi, tapi nggak bisa ya karena sudah memang salah benar eksepsinya ya. Enggak, jadi begini. Desain putusan itu gampang, terkandung kehendak kekuasaan atau pengaruh di belakang seperti apa. Karena begini, kalau hakim mau memutus dikabulkan, ada alasan. Alasannya desainnya sejak dakwaan dibuat umpan lambung, ya kan. Jawaban juga gampang, kan. Nah, nggak ada alasan. Nah, jadi orang nggak akan mencurigai Tapi seandainya ada kemungkinan nggak ditolak misalnya, eksepsi ditolak. Makanya kita ini rame punya desain agar titirnya kita itu mengubah rencana itu sehingga eksepsi menjadi ditolak, sehingga mau nggak mau masuk ke persidangan, sehingga Jokowi mau nggak mau harus hadir di
persidangan. Gitu. Skenario-nya, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Itu tergantung hakim kan, tergantung desain. Gitu kan, desainnya mau apa ini gitu. Kalau desainnya tadi win-win atau mungkin loss-loss ya sama lah gitu kan, intinya lepas semua gitu kan, ya itu mungkin. Karena ini bukan kasus hukum murni kok, kasus politik gitu, jadi tergantung kemauan politik gitu, ujungnya apa. Tapi memang ini ya, saya nggak mau maksudnya saya bisa mengerti perjuangan Roy Suryo dan Dr. Tifa betapa berat, karena tekanannya juga pasti luar biasa itu. Dr. Tifa sampai urusan pribadinya juga keuangan diungkit-ungkit lah begitu ya, kan, disita segala macam. Pastinya ini berat gitu ya. Mungkin juga nggak sama-sama lelah, mungkin ada kelelahan mungkin di teman-teman kita begitu Pak Husin. Kalau saya kan memang sejak awal ya di tim kami tidak pernah meminta mereka untuk melakukan penelitian, tidak pernah meminta mereka datang ke Jogja atau ke Solo. Tapi begitu mereka melakukan penelitian pergi ke Jogja dan Solo, kan kami simpulkan mereka sudah siap dengan konsekuensi perjuangan, maka kami hadir untuk membackup perjuangan itu. Tapi kalau dalam perjalanannya perjuangannya itu tidak lagi fokus kepada tujuan awal, pada dasarnya tidak perlu dihentikan, kami pun akan mengambil sikap begitu loh. Jadi kemarin ketika Roy menyatakan menghentikan dan belum pernah ketemu kami, harusnya kan ya datang tampak muka, pulang tampak punggung gitu. Ya nggak ada masalah buat kami, karena sejak awal visi kami tidak sedang membela Roy, Tifa, Rizal Fadilah, Kurnia atau siapa, tapi membela kepentingan publik, kepentingan rakyat untuk mengungkap kasus ini yang sudah terlalu lama menyita energi bangsa. Dan ini menjadi semacam PR sejarah bagi anak cucu selanjutnya. Kalau Pak Narko tidak menyelesaikan hal ini, kita ditagih oleh generasi selanjutnya. Pak Marwan juga begitu. Motif itu yang kemudian menyatukan visi-visi kami gitu loh. Manakala motifnya sudah berubah, tentu tidak terlalu relevan bicara tentang apa yang harus kami lakukan. Karena yang kami lakukan tidak pernah berubah, selalu fokus kepada membongkar kasus ijazah ini. Oke, ini silakan ditambahkan ini Bang Marwan. Iya, jadi kalau tadi disebutkan tentang Prapit itu ujungnya kalau nanti menang, sekali menang aja ini sudah beres gitu kan. Jadi tidak akan sampai ke pokok perkara. Lalu Mas Husin juga tadi sebut tentang eksepsi dari Dr. Tifa yang sudah dikasih nih objek untuk jadi alasan agar eksepsinya diterima. Nah, di sini saya kira benang merahnya itu ada kesamaan tujuan. Tujuannya ya saya curiga memang ini cuma sandiwara bahwa karena proses peradilan harus terjadi, kemudian lewat dua kelompok ini saja mungkin itu bisa menjadi rujukan untuk kepada yang ketiga, ya. Lalu soal tantangan Jokowi untuk datang ke pengadilan itu tidak akan pernah terjadi, maka ya sudah selesai ini gitu. Teman-teman itu nanti kan akan dirujuk oleh hakim. Ini jadi presiden ini udah nggak dilanjutkan. Ini jadi nggak relevan lagi dilanjutkan misalnya. Artinya tiga kelompok ini sebetulnya ya sudah berakhir di nanti keputusan kalau memang rujukannya adalah timing untuk proses yang dijalani oleh Dr. Tifa, ya, soal peradilan ini bisa menyesuaikan, ya. Artinya ya kita tunggu aja nanti kapan ini berakhir di Dr. Tifa yang nanti otomatis yang ditangani oleh Bang Refli dan teman-teman untuk Roy itu juga akan menyesuaikan. Nah, karena itu saya kira meskipun rakyat sudah begitu banyak memahami dan mengikuti proses ini bertahun-tahun, sudah sangat yakin bahwa sebetulnya ijazah Jokowi itu palsu, ya. Tapi kalau ujungnya seperti ini kan kita bisa menyatakan bahwa ini hanya sandiwara saja. Oleh siapa? Oleh pengadilan. Lembaga mana nih? Lembaga eksekutif yang diwakili oleh misalnya polisi dan kejaksaan,
lalu ada Mahkamah Agung yang itu nanti ada hakim-hakimnya. Sudah menjadi bagian dari konspirasi. Nah, tinggal kita sekarang, karena saya pernah mendengar bahwa ada pertanyaan dari orang tertinggi. Ini Jokowi ini harus dihambat misalnya. Kalau proses yang ditempuh itu memang bisa menghasilkan untuk dia diadili di pengadilan, terbukti ijazahnya, itu mana langkah yang ditempuh, ya kan? Nah, yang tempuh itu ya ini supaya jalan gitu. Nah, di sini saya kira yang paling tinggi di eksekutif ini harus melakukan intervensi untuk mempengaruhi kejaksaan dan kepolisian. Jangan biarkan kalau memang benar mau menghambat Jokowi. Tapi kalau cuma omon-omon sandiwara aja, dan yang selama ini kita lihat seperti itu, ya sudahlah. Ya, rakyat cukup saksikan aja. Karena kan strategi politik di tanah air ini saling sandra begitu kan. Jadi ini sebenarnya alat sandra yang mujarab ini ya, yang cukup kuat ijazah palsu ini bisa menyandra Jokowi sebenarnya ya. Betul, bisa juga menghambat rencana misalnya untuk anaknya itu tetap nanti jadi presiden di 2029. Bagi kita ya sampai 2029 ya sudah bermasalah. Kita sudah menuntut sejak tahun lalu untuk dimakzulkan ini anaknya. Tapi kalau agendanya ini nanti dia lolos ya, lalu nanti dibuat kampanye, ini sebetulnya ijazahnya ini memang asli, ya kan? Orang-orang ini cuma pengganggu aja yang memang tidak relevan. Ya itu kan bisa dibuat citra seperti itu. Akhirnya nanti nyanyi saja. Iya, cuma iya. Tapi ini kan juga sebetulnya mengganggu, mencerminkan, ya, mengganggu Prabowo yang mungkin punya agenda dan konon tidak mau lagi berpasangan dengan Gibran. Ya kan, tapi juga mengganggu citranya. Cuma banyak omon-omon. Ya tidak mau, tapi kadang-kadang nggak berdaya juga akhirnya mau. Nah, ya disinilah saya kira rakyat yang sudah banyak paham tadi soal sebetulnya sangat pantas orang ini dihukum mati kalau perlu ya, karena ijazahnya palsu, karena banyak bikin masalah, ya kan. Itu harusnya presiden juga mendengar suara rakyat gitu. Kalau dia tidak peduli, malah dia takut, padahal rakyat itu sudah paham dan akan mendukung dia. Ya itu yang kita... Enggak lah Pak, malah diusir ke Yaman nanti Pak. Nah, ya, tapi intinya kalau seperti itu, kita kan akhirnya tidak punya harapan ke Pak Prabowo itu. Padahal kan kita di sini sudah berkali-kali menyatakan masih ada harapan, kasih kesempatan lah. Tapi kesempatan ini coba dimanfaatkan untuk salah satunya itu menangkap Jokowi. Dan caranya itu salah satunya tuntaskan kasus ijazah palsu ini melalui pokok perkara yang memang kita harapkan dari kapan-kapan itu, bukan lewat sandiwara atau rekayasa. Ya, jadi itu saya kira yang sangat penting untuk kita ingatkan kepada Presiden terutama, kemudian juga DPR, lalu juga rakyat. Rakyat sudah paham ini, mayoritas rakyat itu sebetulnya percaya ini palsu. Cuma tantangan Jokowi yang sudah berkali-kali disampaikan mungkin lebih dari 5 kali dan terakhir itu kan dikutip juga di bulan Desember, ya kan? Dia akan datang ke pengadilan bawa ijazah SD, SMP, Tapi SMA. pengadilannya tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah terjadi karena dia terlibat untuk membuat ini supaya tidak terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang namanya kepolisian ya itu ada di bawah kendalinya. Kejaksaan juga sama. Kalau tadi disebut soal Febri, saya kira ini damai itu saya tidak yakin kalau itu akan akhirnya damai benar-benaran, tidak. Saya masih yakin akan ada lanjutannya. Gitu. Nah, jadi karena itu lanjutan ini salah satunya nanti karena memang Pak Prabowo ingin misalnya memberantas korupsi. Nah, kalau yang kasus Jokowi, kalau dia memang benar menghambat langkah-langkah politik Jokowi dari sekarang untuk kepentingan dinastinya, maka Pak Prabowo juga harus bertindak. Jadi artinya ini harus paralel. Kasus Jokowi soal ijazah, Pak Prabowo harus optimal untuk terjadinya pengadilan terhadap pokok perkara. Kalau bicara soal Febri, saya mengikuti misalnya ada podcastnya Pak Said Didu atau juga di iNews kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, sehari atau 2 hari yang lalu, itu yang diselamatkan oleh
PKH ya, tim PKH itu, jadi penertiban kawasan hutan. Di situ ada masalah hutan, ada juga masalah tambang. Tapi juga ada kasus-kasus lain yang katanya sampai nilainya itu 1.000 triliun. Gitu. Nah ini yang namanya konglomerat dan kaitannya dengan Jokowi itu sangat khawatir. Apalagi sampai dia nanti jadi jaksa agung. Maka harus dipotong dari awal. Jangan sampai jadi jaksa agung. Sementara PKH ini adalah agenda utama Pak Prabowo. Mau nggak dia membiarkan ini dengan Kapolri dan jaksa agung peluk-pelukan? Saya kira tidak. Jadi saya meskipun benar Tapi itu. gantinya katanya malah gantinya Jampitsus yang baru ini malah sebenarnya orangnya Jokowi. Itu masih PLT. PLT itu. Tapi PLT-nya aja sudah bikin. Oh iya, maksud saya, iya dia kan sudah coba bikin ini kan menetralisir, terus katanya tidak perlu lagi dikawal TNI, kan gitu. Nah, tapi kita mau sebetulnya intinya itulah. Jangan Tapi omon-omon. ini menarik ini Pak Bang Marwan ya, soal lanjutan kejaksaan dan kepolisian ini Bang Marwan bilang ini belum damai begitu. Belum, ya? belum. Karena kalau saya lihat sekarang ini sebenarnya belum damai juga di media sosial ini masih perang itu masih terjadi. Misalnya ini kan selalu perang buzzer ya, pembentukan opini. Langsung keluar banyak gitu postingan bahwa itu emas dan uang yang disita di brankas itu sebenarnya uangnya Safri, punyanya Safri Samsudin. Ya kan, uangnya Safri Samsudin dan juga Jampitsus juga sebagai mahar untuk dia jadi jaksa agung. Gitu kan kemudian perang lagi sekarang itu ani-aninya Jampitsus, Febri siapa gitu udah klarifikasi keluar lagi begitu. Jadi ini perang di dunia maya masih terjadi begitu loh. Saya kira kubu Jokowi ini belum puas gitu, belum menyerah. Dan kayaknya yang dalam hal ini kalau dicari siapa yang menang, kayaknya sementara ini lebih unggul pihak Jokowi nih, betul. Bang Marwan. Karena PLT-nya sudah dari pihak Jokowi. Itu si Menhan Jampitsus masih di dunia maya diserang banyak gitu ya. Sementara mereka diam aja. Kubu mereka nggak ada serangan balasan. Dulu kan masih balas-balaskan MBG di SPPG korupsi masih ini kejaksaan. Jadi dalam hal ini kok ibarat bola ini 1-0 udah ini masih. Iya, jadi kalau Pak Prabowo itu sering menyatakan agendanya misalnya yang sangat penting, yang utama itu MBG. Ya kan, kemudian PKH. PKH ini untuk mengambil kembali misalnya lahan-lahan yang sudah digadaikan atau diserahkan oleh Jokowi kepada konglomerat. Itu kan sudah jutaan hektar yang kembali diambil lagi gitu. Ini kan agenda utamanya gitu. Sementara pelaksana lapangan utamanya itu Febri. Ya. Masa dia diam saja kalau memang ini agenda utama dari pemerintahan, lalu diamputasi atau dihambat oleh konglomerat dan Jokowi, dia diam saja. Tampaknya diam saja. Saya tidak yakin itu. Ya, saya tidak. ya, ini tujuan saya juga apa? Bahwa rakyat di belakang dia gitu. Bahwa Febri ini kotor, bersihkan proses hukum, ganti dengan yang bersih. Gantinya malah ini. Iya, makanya dia tunjukkan bahwa dia presiden. Jangan malah membiarkan orang Jokowi yang Nah menjadi ini PLT. Pak Narko ini, sana gilirannya Pak Narko ini. Silakan ini Pak Narko, silakan Pak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget tadi dengerin diskusi masalah proses hukum itu. Kembali lagi ke masalah ijazah palsu ini, si Jokowi ini. Saya udah berkali-kali mengatakan, saya dan banyak teman saya mengatakan, yakin sepenuhnya Jokowi ini tidak punya ijazah asli S1 UGM. Jadi yang ada itu palsu. Udah diceritakan jelas dari Mas Koji Zinuddin tadi secara jelas. Di samping itu kita bisa ngelihat kronologisnya sekian tahun, takut banget ya ke pengadilan. Kalau punya kan tinggal tunjukkan aja. Contohnya dulu ada anggota DPR dituduh punya ijazahnya palsu, ini aja gue. Roy juga kemarin dia nunjukkan, nih ijazah S3 gua katanya. Berarti kan gampang sekali kan? Makanya saya katakan, jadi masalah ijazah palsu Jokowi ini yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah suatu kejahatan luar biasa terhadap bangsa ini, terhadap rakyat. Penipuan Jokowi dengan ijazah palsunya sehingga kemudian dia bisa berkuasa di
wali kota, gubernur sampai presiden 2 periode ini. Ini adalah suatu pelanggaran luar biasa. Namanya pelanggaran luar biasa itu hukuman mati dimanapun di dunia ini gitu. Dia menipu rakyat Indonesia yang hampir 300 juta ini untuk bisa duduk sebagai presiden dengan ijazah palsu. Itu penipuan kejahatan luar biasa. Ya kalau istilahnya Mas Kojinudin apa? Extraordinary crime gitu ya. Ini lebih lagi. Malah anaknya juga mau dijadikan Dan presiden. ini terbukti lagi dengan pernyataan OCCRP itu yang mengatakan dia itu adalah koruptor dan pelaku kejahatan terkoordinir. Nomor sekian di dunia ini, nomor 2 ke nomor 3. Terbukti ya? Terbukti. Habis itu dia dengan tidak tahu dirinya selama berkuasa telah merusak negara ini. Udah nggak bisa saya sebut lah. Memberikan konsesi tambang dan kebun kepada orang asing dan kepada tokoh-tokoh tertentu dengan begitu saja, membuat hutang ribuan triliun, kemudian meninggalkan proyek mangkrak ratusan triliun kalau nggak ribuan triliun yang menjadikan beban pada rakyat Indonesia hari ini dan ke depan. Ini kejahatan luar biasa ini. Jadi kalau ada rakyat yang masa bodoh, saya juga bingung dengan saudara-saudara saya sebangsa setanah air ini, melihat manusia ini seperti ini dibiarkan. Sekarang si Jokowi brengsek ini masih mau melanjutkan perusakan terhadap bangsa ini dengan menempatkan anaknya sebagai wakil presiden. Ya, mau diam saja kita. Itu dulu yang saya sampaikan. Jadi saya katakan apa yang dilakukan Jokowi dengan ijazah palsu ini suatu kejahatan yang sangat luar biasa terhadap bangsa Indonesia yang hampir 300 juta ini. Itu yang harus disadari oleh rakyat. Masa nggak terasa? Masa nggak terasa? Menjual kedaulatan, menjual konsesi negara, hutang kepada asing, meninggalkan program-program yang sampai sekarang mangkrak. Ya IKN, BUS, beberapa bandara dan lain sebagainya. Kan ini kejahatan luar biasa. Itu jadi beban kita sampai anak cucu kita itu. Mau dibiarkan nih? Mau dibiarkan nih? Karena itu saya katakan, masalah pengadilan atau pengusutan tentang ijazahnya si Jokowi ini bukan proses penegakan hukum ini, dagelan penegakan hukum. Namanya dagelan itu punya skenario. Yang membuat skenario yang kuat dalam ini Jokowi, karena dia sudah berkuasa, dia udah mengumpulkan duit segitu banyak kan, dagelan. Ini dagelan ini. Kita ini ditipu saja, rakyat ini ditipu aja. Tadi kalau Mas Kojinudin dengan Pak Rijal Padilla itu menceritakan karena memang yang harus dihadapi dalam persidangan. Tapi saya sebagai rakyat, saya ikutin itu, saya bersamai, saya dukung, karena saya merasa saya adalah salah satu korban yang ditipu oleh Jokowi itu, yang dirusak oleh Jokowi itu. Sebetulnya seluruh rakyat Indonesia. Nah itu yang perlu saya tekankan. Ini dagelan penegakan hukum. Namanya dagelan itu ada skenario. Yang buat skenario mereka yang kuat. Ya, mereka yang kuat. Ini bukan penegakan hukum yang penuh. Ini permainan politik antara yang kuat yang kuat menekan yang lemah. Yang lemah itu rakyat. Menekan rakyat. Dan kalau dia menang, tekanan atau penghancuran kepada rakyat itu akan lanjut. Dan ini sudah sedang berjalan dengan dengan bisa dia menempatkan anaknya yang dungu pelangok itu jadi wakil presiden. Jadi Prabowo juga bertanggung jawab dengan angkat dia itu. Dulu saya pikir ini strategi. Saya percaya Prabowo ngusung Gibran supaya dia menang lah, karena bapaknya kan presiden, pasti didukung. Tapi sampai 2 tahun masih dipakai si dongok pelengak ini, berarti Prabowo juga ikut bertanggung jawab. Karena memang sudah bagi kapling, jadi ada deal. Ketika itu sudah bagi kapling, oke, kepolisian pegang jadi wapres gitu, kapling. Itu brengsek dan bajingannya. Jadi udah kayak kontrakan gitu lah, kayak tanahnya dibagi-bagi, tanahnya kapling-kapling gitu ya. Itu yang saya nggak mau bilang, itulah bajingan dan kurang ajarnya penyelenggara negara. Kok mau dia? Berarti kan penyelenggara negara, baik eksekutif
yang dipimpin presiden, legislatif yang dipimpin oleh si Puan, kemudian ada yudikatif yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Itu hanya bekerja untuk kepentingan kelompok dia, bukan kepentingan negara nih atau kepentingan rakyat. Kan bajingan tuh, pengkhianat bangsa itu. Nah, karena itu pada kesempatan ini setelah saya jelaskan seperti itu, ini dagelan. Dan kemarin di KAI saya katakan, kita nggak mau sidang-sidang ini seperti dagelan yang lalu. Saya katakan di KAI, seperti pengadilan KM 50, pengadilan Si Sambo, pengadilan Habib Rizik, pengadilan Bambang Tri, pengadilan di Kanjuruhan, ini dagelan nih. Iya, memang yang bermain ini kelompok tertentu, terutama kalau istilah yang sekarang begini ya bajingan-bajingan yang namanya oligarki. Tapi yang bertanggung jawab pada negara ini adalah penyelenggara negara yang saat ini dulu. Eksekutif dipimpin Prabowo, legislatif yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Yudikatif itu betul tergantung dari dua badan ini aja kan. Malu nggak? Punya harga diri tidak? Jangan bilang mereka kuat. Karena harusnya di satu negara itu yang paling kuat itu adalah penyelenggara negara. Dalam ini pemerintah dan DPR. Ini yang paling kuat. Kalau tahu ada Jokowi dengan kroninya bisa mengatur kayak sidang ini, kemudian legislatif masa bodoh, nggak berdaya, eksekutif di presiden nggak berdaya, turun saya dari presiden, nggak punya harga diri, nggak punya malu. Loh, presiden itu paling kuat loh. Kok ternyatanya nggak berani ngadepin Jokowi, udah jangan jadi presiden dong. Nggak punya wibawa, nggak punya malu, nggak punya harga diri. Mau Bu Rahma katakan karena sudah bagi kapling, oh pengkhianat kalau udah bagi kapling. Kalau dia kemudian di bawah tekanan Jokowi, cemen dia itu kalau nggak letoy. Ya kan? Turun jangan jadi pemerintah. Karena apa? Karena yang korbannya ada hampir 300 juta rakyat. Dan terbuka ini kasus ini terbuka. Ya walaupun mungkin terbuka si Prabowo udah mati, Jokowi udah mati, tapi akan terbuka. Saya berharap sebelum saya mati terbuka. Semoga panjang umur Pak Narko. Ya amin. Itu yang saya bilang. Kenapa malu? Malu sama rakyat yang lain, malu sama ini, terutama malu kepada anak cucu. Dan malu sama arwah orang tua kita yang mendirikan negara ini kalau masih bisa monitor. Gua tinggalin negara ini bukan tambah baik sekian puluh tahun, tapi hancur lebur di selama ada generasi Sunarko di dalamnya situ atau Prabowo di situ kan. Malu. Jadi nggak usah bilang oh kuat oligarki, kuat Jokowi, masa Prabowo kan? Dan Prabowo saya katakan mungkin dia tersandera oleh dosanya. Ya saya katakan saya nggak bilang dia tersandera sama Jokowi dan tersandera oleh dosanya masa lalu. Tapi sekarang bersihkan, sikat merusak negara ini. Itu yang perlu saya sampaikan, nggak punya malu, cuma mau duduk nikmatin presiden, kursi presiden. Sekarang apa? Sekarang saya ngelihat bagaimana saya bilang letoy. Prabowo memilih pembantunya, orang-orangnya dia itu hanya dipilih berdasarkan ini orang loyal dan setia pada gua. Otaknya tolol, hatinya kotor, nggak ada urusan. Apa saya sebut? Orang tolol dan kotor masih dipakai sama Prabowo. Kapan mau bersihkan? Ya kalau Mas Kojidudin bilang mau bersihkan area pakai kursi, pakai sapu kotor. Kalau saya bilang Prabowo pakai orang tolol dan kotor di kabinet-kabinetnya ini, kapan mau bersih? Nah kasus tadi nih, kasus Jampitsus sama Kapolri. Di mana wibawanya Prabowo sebagai presiden, tokoh utama dalam penegakan hukum? Saya nggak peduli itu siapa itu Jampitsus, tapi kalau terbukti dia mengumpulkan duit dan barang berharga seperti yang tertera di media itu, duit rakyat juga itu, hasil haram juga itu pasti. Nggak mungkin itu duit pribadi disimpan di situ. Kalau itu katanya betul-betul seperti kata Pak Marwan, hasil merampas Harusnya dikembalikan ke negara.
pihak tertentu dalam Satgas PKH, bukan di rumah disimpan. Bukan di rumah disimpan. Disetor ke negara. Setornya ke negara. Pak Purbaya itu yang ngurusin. Itu sama dengan kalau ada petinggi polisi baik mantan maupun yang masih aktif ditangkap kejaksaan, ya memang harus ditangkap namanya pelaku kriminal. Nah itu yang pernah saya sampaikan. Karena itu kalau mau saya katakan, saat ini negara sedang dikuasai oleh bandit, preman. Betul. Negeri ini sedang dikuasai oleh para bandit dan preman. Dan pemerintah ini letoy ngadepin para bandit yang menguasai tadi itu. Ya tadi. Harapan saya omongan saya ini dengar sama orang yang ada di eksekutif dan legislatif. Legislatif. Ya menurut saya negeri ini sekarang sedang dikuasai kumpulan bandit. Siapa yang mimpin? Apakah si Jokowi? Ya kroninya dan Jokowi dan Begundal. Dan pemerintah sekarang saya katakan letoy. Nggak usah bilang pada rakyat strategi. Saya juga 34 tahun, hampir 35 tahun belajar tentang ilmu strategi dan pemerintahan. Nggak, jadi ini cuma dalilnya strategi. Udah malingnya udah ketangkep, sudah terbukti kok. Prabowo diem saja. Nah itulah yang saya sampaikan. Ini luar biasa memang ya. Ya benar kata Pak Narko ya. Kalau memang benar bahwa PKH ini memang bertugas untuk merebut kembali tanah-tanah yang sudah diberikan oleh Jokowi kepada oligarki, ya harusnya semua dilakukan secara transparan begitu ya, nggak disembunyikan di brankas, di balik tembok, di dalam kafe begitu. Itu harta rakyat juga kok, harta negara kok. Ya harusnya transparan lah kalau memang itu merebut. Berarti niatnya udah nggak bagus lah kalau nggak bagus, omong kosong dibilang niat baik. Dan lucunya peristiwa sebesar itu saya skip ya, tolong dikoreksi. Prabowo nggak komen sekalimat pun ya. Ada komen nggak apa saya? Salah nggak kalau saya bilang kalau Prabowo letoy? Kok bisa? Ada institusi sebesar kepolisian, ada kejaksaan heboh gonjang-ganjing ini yang dikomentarin pidatonya Prabowo malah ngomentarin apa itu? Yang nggak ini malah ke luar negeri saja apa? Pokoknya keluar dari konteks jauh gitu, nggak komentar soal ini sama sekali. Jadi ya? di meme itu banyak. Kalau Prabowo tampil jauh kan mic. Saya bilang speech-nya Prabowo ini selalu speech delay, saya bilang gitu. Jadi bener-bener gak ngambek. Tapi saya mau ke Pak Rizal Fadila dulu nih sebelum saya ke Ustadz. Saya takut ya Pak Ustadz deh, Ustadz lawyer lagi. Iya, Ustadz ini lawyer-lawyernya ini. Tapi nih, jadi tersangka. Makanya saya kalau ngobrol tadi tuh ngelihat skenario tadi diceritain oleh Ustadz tadi itu saya bilang luar biasa memang skenarionya Jokowi ini juara membuat tipu daya begitu ya. Tapi luar biasa jeniusnya membuat tipu daya. Sama juga luar biasanya pemerintah sekarang letoynya. Ngadepin preman diem saja. Tapi kalau itu ya Allah sebaik-baiknya membuat tipu daya ini Ustaz dikeluarkan tuh ayatnya. Wa makarallah. Iya, tenang saja Allah sebaik-baiknya membuat tipu daya. Tapi saya mau tanya ini, kalau Ustadz Rizal Fadila juga ini ya. Tadi kan kita lihat kalau memang akhirnya endingnya kasus ini letoy begitu ya, dengan anti klimaks semua dihentikan, pra-peradilannya Roy Suryo menang, eksepsi Tifa dikabulkan dan selesai tanpa ada menyentuh pokok perkara, Ustadz Rizal Fadila sudah mau menyambung lagi, melanjutkan kasus ini dengan laporan baru ke Barreskrim, sudah lagi ya. Tapi sudah melihat kan polanya bahwa kita lihat Roy Suryo dan Tifa itu kan begitu gencarnya, bukan Roy Suryo dan Tifa juga, Rismon aja dulu ya. Juga begitu, tapi kemudian tekanannya juga begitu kuat ya. Rismon sampai ijazah palsunya, bukan ijazah palsu, ini semuanya dibongkar, dibalikan, dicari boroknya dan tekanannya luar biasa lah ya. Nah ini apakah Ustadz Rizal Fadila ini nggak takut nanti ada tekanan juga ini nantinya, ini gimana nih? Oh sekarang juga ditekan terus kok, tapi yakin kuat saya. Tekanannya apa sekarang? Boleh cerita ini Ustadz? Nggak penting. Saya kira insya Allah kita akan tetap, tadi kan kita bilang yang bertiga ini bertekad gitu kan, kuat gitu untuk bisa sampai ke ujung lah gitu kan, apa yang diharapkan oleh masyarakat itu gitu kan, yaitu bukan hanya sekedar Jokowi datang ke persidangan dan kemudian membuktikan dokumennya itu kan, itu di skema yang ini gitu. Makanya kita nggak boleh
terjebak di satu skema gitu. Maka masuklah kita ke skema yang lain gitu kan. Yang kita sering menyebut itu kan pertahanan terbaik itu menyerang gitu. Jadi bagaimana Jokowi harus tetap diserang. Soalnya belajar strategi militer juga Pak. Jadi tetap Pertahanan diserang. terbaik itu menyerang. Tapi ada kendala menurut saya ini ya. Tapi itu kita bisa bantu rame-rame ya kalau kita bersatu. Terus terang kelebihan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa itu adalah sangat aktif di media sosial, begitu ya. Nah kalau Ustadz Riza Fadila ini kan secara usia sudah ini tidak muda lagi, sudah sepuh. Dan memang aktivitas di media sosial tidak seaktif mereka, begitu. Tapi itu kan bisa kita bantu rame-rame ya di media sosial ini ya. Makanya setiap kita juga melangkah kan juga terus diupload kan di media gitu. Sebenarnya setiap kita datang ke Barreskrim mengajukan bukti-bukti kan itu nggak begitu saja lewat gitu, kita publikasikan juga gitu. Jadi tetap saja kita lakukan upaya sosialisasi gitu, karena ini bagaimana agar kasus ini jadi domain publik gitu, jadi milik publik, itu bukan milik kita gitu. Itu yang selalu kita upayakan sambung-sambungkan. Ini nggak lelah Ustadz di tengah usia ngomong cucu ini, tapi disuruh malah ngomong polisi, lapor wajib lapor terus begitu. Proses perjuangan kan never ending proses. Nggak pandang usia ya. Proses yang nggak akan berkesudahan gitu ya. Memang perjuangan mah ya akan terus gitu kan. Yang kita kan hanya berdoa aja kan, Allahumma ij'al bi husnil khotimah, kan begitu kan, kita berdoa ya Allah matikanlah akhir hidupku dengan yang baik, kan itu. Jadi proses saja terus. Ya nanti gitu. kalau berhentinya nanti kalau memang kita berhenti ya. Iya, tapi kan Allah juga nggak pernah gitu, kita punya keyakinan kan, Allah tidak pernah membiarkan satu proses perjuangan kebenaran itu tidak ada hasil. Akan ada juga gitu, apakah oleh kita atau oleh generasi yang lain atau orang lain gitu kan, tapi yang penting ada tapak-tapak itu kita buat. Nah itulah yang kemudian jangan terjebak di kita sebagai tersangka di Polda gitu. Kita juga harus masuk berusaha agar mentersangkakan Jokowi. Kenapa ini nggak kita juga ikhtiar gitu maksudnya mah. Nah ikhtiar itu kita lakukan melalui laporan atau pengaduan ke Barreskrim. Memang ini juga bertahap, tapi lama-lama kan terkuak karena ini mah serangannya ke Jokowi, wa malaihi gitu, dengan balad-baladnya itu, wa ailatihi dengan keluarganya gitu. Pokoknya kita menghajat Jokowi dan keluarga dengan pasukan atau balad-baladnya semua akan kita bongkar. Jadi harus ikhtiarnya jelas harus ada. Gitu. Jangan terjebak di ruang kita sebagai tersangka gitu kan. Jadi di sini saya yakin nih sekarang memang Barreskrim ataupun Mabes Polri belum menunjukkan langkahnya. Tapi kan ini kasus politik, kembali lagi akan ada situasi politik yang bisa mengubah kebijakan. Gitu, siapa tahu gitu kan terjadi kondisi yang berubah gitu. Apakah Kapolrinya diganti atau Kapolri ini diultimatum gitu misalnya, siapa tahu juga Prabowo suatu ketika jalankan. Kan begini Mbak Rahma, kan sudah ada pernyataan Prabowo udah tahu ijazah ini palsu, kata Mensesnek gitu kan, kata Mensesnek tahu palsu. Dan itu ada Wamensesnek, Yuri Andriantoro, itu adalah ketua KPUD waktu 2012. Itu yang terlibat dalam proses dokumen diduga palsunya ini kan, pencalonannya itu ketua KPUD-nya Yuri. Dia Wamensesnek. Mensesnek yang bilang. Mensesnek saya lupa saya. Hadi Prasetyo. Prasetyo. Oh iya dia tahu Jakarta juga itu kan ketua ini. Prasetyo bukan. Yang KPUD Hambalang Jakarta. Boys itu. Oh Hambalang Prasetyo. Ya itu Prasetyo kan. Saya sampai nggak hafal ya. Jadi Mensesnek tahu gitu kan bahwa Prabowo tahu gitu kan. Berarti kenapa kok Prabowo diam aja? Katanya sudah ikhtiar. Tapi Kapolrinya masih ngotot gitulah, ngeyel.
nggak jalan jadinya. Tapi itu kan artinya situasi itu. Gitu. Siapa tahu ada situasi lain yang bisa menekan Prabowo, tidak hanya menganjurkan nanti, mengultimatum, ayo Pak Kapolri jalan, kalau enggak saya ganti misalnya, karena didesak juga oleh kondisi yang ada. Nggak bisa enggak, berarti kan berubah tuh. Maka proses yang sedang masuk di Barreskrim ini tiba-tiba jadi opsi penyelamatan Prabowo, mungkin juga penyelamatan Polri, gitu kan, juga penyelamatan akhirnya ya harus jadi korban itu Jokowi, karena dia adalah sumber. Jangan bilang jadi korban, memang harus dihabisi. Dikorbankan dan nggak bisa enggak, harus yang terakhirnya tuh nggak bisa mengorbankan yang lain. Yang harus bertanggung jawab itu Jokowi. Akhirnya selesai semua masalah negeri, atau alif batanya penyelesaian dimulai dari sini. Gitu. Jadi kalau saya emang nggak begitu pesimis gitu Biangnya kan. lah dia ya. Karena biangnya, dan itu akan sampai. Kita sedang berikhtiarnya keras ini. Akan sampai ke pramukanya itu kan. Jadi kita sedang mencari nanti siapa yang bikinnya. Sudah dikasih tahu kan sama mentor itu, siapa itu waktu itu dulu? Itu yang awal. jadi menteri desa itu apa? Siapa? Paiman. Nah, kita sudah bikin klaster. Ada klasternya pelaksana teknis Eko, Anggit, David, Isnaini. Tuh klaster awal. Kemudian ada klaster yang kita tuju, Jokowi, Pratikno, Paiman. Ini orang gede juga. Udah jadi menteri semua. Sekarang lebih tinggi lagi, ada klaster baru. Apa? Mensesnek, Wamensesnek, Prabowo. Gitu. Jadi ini akan banyak klaster yang akan dikejar. Sampai yang sedang belum ketemu. Karena udah ketemu tuh. Kalau mau dibuat skema, bisa. Gitu kan. Yang sedang kita cari ini di teknis yang lapangan. Siapa yang bikinnya di Pasar Pramuka? Peluang ada untuk bisa ketahuan. Jangan-jangan udah almarhum ya? Enggak ada. Karena ini mereka ada yang pernah ditangkap, diproses. Hanya sekarang putusan dan proses hukumnya hilang. Itu aneh ini. Ditangkap, diumumkan ke publik, Dihukum. tapi proses hukumnya Ditangkap kasus apa itu dia? kasus pemalsuan ijazah. Tapi bukan ijazah Jokowi. Ini yang salah satu dugaannya, yaitu yang Jokowi. Kuat itu. Kayak koran yang hilang di Jogja itu ya. Iya, ini hilang berita ini. Koran apa yang hilang di Jogja? Soal pengumuman. Oh, MPT, Mbak Sipanmaru. Nah, Mbak Rahma, saya kemarin masukkan surat ke Ketua Mahkamah Agung itu, minta supaya diinformasikan bagaimana sih kasus ini. Itu bahkan kita sudah minta putusan hukumnya ke Mahkamah Agung. Dia harus memberikan loh ini keterbukaan publik. Kalau enggak kita gugat ke Mahkamah Agung. Ke KPI ya. Karena di media kok hilang. Kok proses hukum hilang? Nggak ada, nggak bisa dilacak. Aneh. Karena kita menduga ada yang Jokowinya di situ. Siapa itu proses hukumnya? Siapa itu nama? Yang 8 orang. Ada 8 itu orang. hanya baru ketemunya inisial lagi. Ada namanya T, ada NI, ada J, ada MA, ada IK. Itu ada semuanya di A. Pasar Pramuka. Pasar Pramuka, 8 orang Tapi tersangka. nggak ada berkasnya sama sekali. Nggak ada berkasnya. Tangkap doang. Aneh, itu kan. Jadi malahan ada yang bilang ini nggak dimasukkan. Nggak tahu dari mana kalau 8 orang itu ditangkap kalau nggak ada Oh, berkasnya. ya media. Itu mah sudah terbuka. Itu sudah terbuka. Itu awalnya waktu Pak Nasir, Menteri Menristek Dikti dulu mencurigai banyaknya ijazah palsu. Kemudian dia melacak sampai ke Pasar Pramuka. Bahkan dia buat tim, ada timnya itu ditawari oleh orang Pramuka, mau bikin ijazah enggak katanya. Nah karena itu dia lapor ke Polda Metro. Polda Metro ini. Kemudian Polda Metro menggerebek 8 orang. 8 orang. Sebenarnya 23 itu yang digerebeknya. Tapi yang tersangka hanya 8. Gitu. Dan itu diproses. Nah ini prosesnya jadi kabur. Itulah yang kita sedang upayakan. Jadi
Kalau soal yang gede-gede sampai ke Paiman udah dapat kita gitu. Tinggal dari Paiman ke Orang pemalsunya orang lapangannya. Itu mau kita lacak dari putusan. Jadi ada Gitu. linknya Link ini yang miss- belum miss- missing link. Ada missing link. Tapi missing linknya menuju ke titik yang sedang kita upayakan. Bisa menjadi fakta baru ya. Insya Allah kalau saya yakin kena itu gitu. Amin. Apa sih yang nggak terungkap ya begitu ya tadi? Pada waktunya. Jadi masyarakat nggak perlu risau ini seandainya kasus ijazah palsu ini nanti berakhir seperti yang diprediksi tadi ya, bahwa berakhir seperti itu. Ini masih akan terus berlanjut. Tadi ini salah satunya Ustazah Fadila juga mengatakan akan terus berjuang begitu, nggak berhenti ya gitu. Nanti berhentinya kalau berhenti bernafas begitu. Nah ini Ustaz Hussein juga begitu juga, kayaknya pasti banyak tekanan juga kan pastinya. Tekanan mungkin saya udah batu ya, mau ditekan ya batu, nggak bisa ditekan lagi ya, nggak ada sih tekanan batu. Paling tadi berusaha menjauhkan saya. Tekanan itu biasanya dicari kesalahannya biasanya itu ya. Mungkin itu belum ketemu kali ya. Iya, paling terakhir karena menangani kasus ini saya berstatus terlapor, dilaporkan oleh Egy Sujana karena dia merasa tidak terima disebut pengkhianat. Itu aja sih, yang lainnya nggak ada. Cuman balik lagi memang di antara argumentasi yang dibangun agar perkara ini tidak masuk pokok perkara, ya ini dalih bahwa perkara ini adalah pencemaran dan fitnah. Sehingga tidak ada pembuktian ijazah palsu, jadi percuma juga masuk pokok perkara. Saya jawab begini, ini kan fitnah dan pencemaran karena disebut ijazahnya palsu. Maka jaksa harus membuktikan ijazah itu asli, baru ada fitnah. Kalau jaksa nanti tak sanggup membuktikan ijazah itu asli, maka tidak ada fitnah. Sehingga ada putusan bebas. Nah, ketika ada putusan bebas, berarti itu menjadi bukti untuk mengadili Jokowi. Nggak bisa mengelak karena itu udah putusan. Dan ini sudah masuk pada titik hitam putih, nggak bisa yang lain. Dan yang menarik begini, saya katakan ini tidak akan seperti kasusnya Gus Dur ya, karena begini, Gus Dur itu tidak terlalu banyak atensi publik, nggak ada counter pada pengadilan. Dan di Solo itu sidangnya. Dan di Solo itu pun. Dia bikin begitu ya, pinter juga dia. Kalau padahal kan dulu ditangkapnya TKP-nya Jakarta ya, di Hotel Sofian. Bisa-bisanya di sidang Bisa, juga. Kenapa iya. nggak sekaligus di mana, di Papua? Di Malangnya sana misalnya, ya, iya. Di 3T. Walaupun selalu akan ada alasan karena kan banyak saksi di sana ya. Sama seperti di Jakarta Timur ini kan alasannya yang selatan kan ada apa namanya pemugaran, perbaikan sehingga di timur. Nah, saya mau tegaskan begini. Memang pada akhirnya kita punya kehendak tidak. Menurut saya semua harus kita ajak untuk menjadi kesatria. Satu sisi Jokowi kita tantang untuk kesatria, dia harus hadir di persidangan. Maka peneliti ini juga harus kita tantang menjadi kesatria, membuktikan penelitiannya di persidangan. Jangan sampai kita yang mendukung di belakang ini ya kan mengikuti narasi, tetapi narasi itu anti klimaks karena kedua-duanya tidak bisa dipertemukan di persidangan. Jadi kita harus fair juga bahwa seluruh pihak harus bisa membuktikan di persidangan. Nah, selanjutnya saya setuju tadi Bang Rizal, hari ini kita itu sedang memelihara api perjuangan. Jangan sampai padam. Maka Bareskrim itu juga bagian dari memelihara api perjuangan. Karena saya melihat Mbak Rama, kekuasaan ini Prabowo dan yang lain itu Pak Narko. Ini seperti kemarau kering panjang ini, ada pemicu sedikit saja terbakar semua. Makanya api ini jangan sampai padam. Kalau api ini padam susah lagi kita harus. Karena ijazah palsu ini bahan bakar. Bahan bakar itu loh. Begitu di kondisi terjepit, nah ini bisa dimainkan. Hari ini menurut saya mereka masih bisa berkompromi sehingga saling menahan, saling menahan. Tapi kalau sudah saling jepit, dimainkanlah. Nah, ketika mau mainkan, Bang Rizal sudah memberikan bahan, nih tinggal dieksekusi. Nah, kalau nggak ada bahan ya bingung juga mereka mengeksekusi bagaimana begitu. Misalkan momentumnya pergantian Kapolri, ya kan? Momentumnya misalnya ada peristiwa lain yang ditekan sehingga akhirnya kan kalau saya melihat orang politik itu kan pragmatis saja. Dia bukan tidak tahu ada kejahatan, tapi sejauh mana dia memanfaatkan itu untuk keuntungan politik dia. Manakala keuntungan politik dia sudah tidak ada benefit dan dia justru butuh dukungan publik, gampang sekali pindah, nggak ada kesetiaan. Makanya ternyata dunia politik itu juga sama dengan dunia aktivis. Di dunia aktivis ternyata juga nggak ada kesetiaan. Kalau ada yang mau cari selamat sendiri, ya buktinya restoratif justice, kan? Akhirnya apa? Ya akhirnya ini juga bagian dari menguji
kualitas diri kita sebagai pejuang itu benar-benar ikhlas terus konsisten atau tidak. Dan akhirnya apa? Yang akan mengukir sejarah perjuangan itu bukan masyarakat, kita sendiri. Kita sendiri masing-masing sedang menuliskan sejarah kita di benak rakyat. Pak Narko bicara seperti itu kan akan ada di benak rakyat. Oh, pokoknya kalau Pak Narko nggak bisa itu kompromi. Dia hitam-hitam, putih-putih begitu. Walau belakangan kan orang akan melihat kompromistisnya kan hari ini kan orang tidak lagi melihat hitam dan putih, tetapi apa yang menjadi kompromi. Justru disitulah kita harus mengawali. Kalau bangsa ini selalu diawali dengan kompromi, kapan kebenaran akan tegak? Lalu kita permisif terhadap misalkan perasaan, ya kasihanlah, ini kan ada tekanan. Kan sejak awal kita tidak meminta orang itu untuk memulai perjuangan, semua dengan kesadaran. Dan sejak awal setiap orang itu punya kesadaran bahwa perjuangan itu pasti ada tekanan. Makanya ketika saya dilaporin, misalkan di kasus Charlie Chandra, dilaporin saya sama Nono Sampono, dikira nggak ada tekanan, padahal saya cuma pembela. Dilaporin sama Nono Sampono. Tapi kenapa kemudian saya nggak dilanjutin? Kan orang kemudian, oh itu intel itu, selamat polisi. Nggak begitu, Nono juga mikir kalau lanjut dia harus berhadapan, maka dia akan lebih jatuh lebih dalam. Akhirnya apa? Pik 2 kebongkar lagi. Makanya sekarang kalau kita bersatu kuat, insya Allah laporan itu bisa kita hadapi. Bukan berarti kalau ada saudara kita yang aktivis lewat dari laporan, kemudian langsung kita simpulkan, oh itu intel itu disusupkan, ada backingan itu. Ini kan cara-cara picik, sehingga apa? Nah, emang kita mau aktivis itu semuanya masuk penjara? Lalu siapa yang bersuara? Nah, jadi kadang-kadang begini, orang harusnya kan rasionya itu objektif. Pokok persoalannya apa itu yang didiskusikan, bukan kemudian mencari-cari dalih atau latar untuk mendelegitimasi perjuangan. Yang padahal kalau dikembalikan kepada orang itu, dia juga nggak bisa menjawab dia sendiri apa dasarnya, kan enggak. Nah, balik lagi ke urusan ijazah ini, maka sekali lagi Mbak Rahma, saya, Pak Narko, Pak Rizal, juga Bang Marwan itu sedang sebenarnya ini membunyikan kentongan, early warning. Karena apa? Kita tetap menginginkan dia masuk ke pokok perkara, skenario Jokowi itu gagal, sehingga mau nggak mau harus diadili. Dalam tanda petik ya. Karena apa? Kita bisa menghadirkan Jokowi di persidangan sebagai saksi saja, itu sudah prestasi luar biasa. Kenapa? Sebelumnya sudah apa? Ada 6 gugatan perdata. Sekarang kita begini, kalau dalihnya, kita pokoknya ini lepas, habis itu kita nanti akan gugat lagi, kita paksa. Lewat gugatan macam apa yang bisa memaksa Jokowi hadir? Gugatan CLS, Pak Taufik gagal menghadirkan Jokowi. Gugatan perdata yang dulu di Yogyakarta gagal. Gugatan di Jakarta Pusat, Pak Rizal juga terlibat juga gagal. Satu-satunya kesempatan kesalahan Jokowi, dia membuat laporan pidana di 30 April 2025, maka dia wajib membuktikan laporannya dengan hadir di persidangan. Ini sebenarnya jebakan Batman buat Jokowi, karena dulu mungkin dia terlalu emosional. Kalau dia bisa ya pinjam mesin waktu kembali masa lalu seperti Budi Doremi, ya nggak akan lapor gitu. Karena dia nggak nyangka mereka akan bertahan lama juga. Iya, karena dia anggap yang baru ini klasternya seperti Bambang Tri dan Gus Nur, sekali libas selesai. Ternyata dari kawan-kawan itu gelombangnya banyak, dukungan publik, juga amplifikasi opini. Dan memang Pak Rizal pasti ingat, awal-awal itu situasinya mencekam loh, begitu Jokowi itu mau melapor itu mencekam. Kawan-kawan itu bingung mau apa, makanya kita pertama bikin deklarasi perjuangan di Gedung Juang. Nah, semangatnya bangkit. Saya itu kepentingannya apa? Membangkitkan semangat. Karena saat itu saya lihat, ini kawan-kawan perjuangan itu seperti ayam kehilangan induknya. Diperintahkan ke Solo, komandannya tidak ikut ke Solo. Begitu ada resiko dari Solo, komandannya pergi nggak tahu kemana. Saya baca, waduh ini harus ada. Oh iya, waktu itu Rizal Fadila dengan Bu Kurnia yang ke Solo, Egy Sujananya hilang. Sebenarnya waktu itu saya sudah tahu itu something wrong, kan bilangnya sakit waktu itu. Iya, macam-macam lah alasan. Ya. Baik, saya langsung ke Bang Marwan ini ya, sekaligus closing statement mungkin ya. Nah, ini tadi kan kita lihat perseteruan kejaksaan dan kepolisian ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Jokowi dan Prabowo ini nggak mesra-mesra banget. Benar-benar mereka itu bersatu karena ada sandra truf yang dipegang masing-masing begitu ya. Dan sebenarnya ijazah palsu Jokowi ini bisa menjadi trufnya Prabowo begitu. Seharusnya dipelihara ini menjadi bahan bakar tadi istilahnya Zainuddin bagi Prabowo. Nah, kalau kita lihat seperti ini Prabowo harusnya memanfaatkan momentum ini gitu ya, Bang Marwan. Iya, sangat-sangat harus memanfaatkan. Tapi juga saya perlu mengomentari kok Pak Prabowo tidak pernah bikin pernyataan soal Febri misalnya. Tidak sama sekali, saya kira itu bukan sesuatu yang kita bisa artikan negatif. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya mau negatif atau positif,
kita mau Pak Prabowo itu bertindak. Lebih ada tindakan nyata dibanding bikin pernyataan, tapi nanti orang bilang ini cuma omon-omon. Ya kan? Jadi langsung saja bertindak, misalnya ya ganti dengan yang lebih berani, tapi juga paham masalah. Jadi kalau istilah Pak Said Didu ini, yang namanya Febri ini algojo. Algojo untuk mengejar koruptor. Ganti yang lebih nilainya itu punya keberanian dan pemahaman yang lebih, dan komitmen dengan apa yang menjadi agenda utama Pak Prabowo. Ya alkojo Pak, orang kalau yang memamerkan dolarnya uang ditumpuk-tumpuk, tapi setelah itu nggak tahu kemana. Ya, tapi begini, kita juga harus paham, ya, polisi ini bekerja untuk siapa? Saya lebih meyakini ini bukan bekerja untuk kepentingan penegakan hukum. Betul. Itu alat aja. Kenapa? Karena polisi lebih banyak bekerja untuk... Tapi kejaksaan juga, Bang. Sama aja. Jadi Febri ini juga dulu kan punya kasus. Ada kasus Jiwasraya, Asabri, lalu ada Krakatau Steel, kemudian terakhir itu ada masalah batubara untuk PLN. Nah, ini siapa dulu yang jadi presiden? Jadi dulu dia bekerja untuk Jokowi, tapi kalau sekarang sudah bertobat, misalnya, atau ganti majikan, ganti bos misalnya kan, asal ini untuk kepentingan yang lebih dominan untuk rakyat atau kepentingan agenda Pak Prabowo, kenapa tidak? Ya agenda pribadi Pak Prabowo, Pak. Ya, kita tidak tahu ya, tapi saya tidak mau spekulasi di sana. Yang lebih penting bagi kita adalah yang namanya koruptor harus ditangkap, terserah itu mau siapa, termasuk Febri. Lalu agenda Pak Prabowo kalau memang mau jalan optimal, maka pengganti Febri harus algojo yang lebih tinggi nilai pemberantasannya ya, komitmennya dibanding Febri. Kemudian juga kalau bicara hubungan Jokowi dengan Prabowo misalnya, kalau ingin menghambat agenda politik dinastinya Jokowi, antara lain dengan safari ke daerah-daerah, memanfaatkan polisi untuk merusak citra pemerintahan Prabowo lewat kasus ijazah palsu, maka Pak Prabowo harus benar-benar head to head dengan Prabowo. Itu yang kita harapkan dengan apa? Dengan Jokowi. Itu yang kita harapkan. Jadi salah satunya itu ya kasus ijazah palsu. Yang saya dengar dari teman dekat itu ya, dengan teman dekat kita juga itu mengatakan bahwa memang Pak Prabowo mau ini pengadilan berlangsung supaya dari situ nanti bisa ditemukan kejahatan Jokowi soal ijazah palsunya. Tapi memang harus masuk ke pokok perkara. Nah, kalau memang sampai ada upaya dari Jokowi untuk tidak masuk ke pokok perkara, kita tunggu tindakan, bukan omon-omon Pak Prabowo, untuk supaya pokok perkara itu akhirnya bisa diungkap di pengadilan. Jadi ada dua hal yang penting dari sini saya kira. Pertama, pengganti Febri harus lebih daripada yang ada sekarang dari Febri ya, penggantinya. Yang kedua, bahwa kalau ada upaya untuk ini menjadi pengadilan dagelan atau sandiwara, maka Pak Prabowo harus intervensi menggunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk supaya terjadi proses pembuktian ijazah palsu Jokowi di pengadilan. Itu yang kita harap. Jadi dua hal penting ini saya kira mudah-mudahan didengar Pak Prabowo dan timnya. Termasuk juga yang tadi disebutkan bahwa Menhan itu ternyata ada uang Menhan di situ misalnya. Nah, Menhan harus ini kesempatan untuk menunjukkan itu tidak benar, tapi ini juga adalah serangan dari oligarki dan Jokowi. Ya kan, kesempatan untuk bisa bertindak, tidak perlu omong-omong lagi gitu. Saya kira itu. Ya memang oligarki ini apa? Ya sebenarnya mafia, perang antar mafia aja sih Pak, saya melihatnya Bang Marwan. Nggak ada hubungannya dengan rakyat ini. Perang antar bandit. Perang antar bandit, ya. Perang antar bandit saja sih sebenarnya. Mungkin benar itu dari oligarki, tapi ya itu untuk mereka sendiri juga. Jadi benar-benar rakyat ini 280 juta rakyat hanya jadi penonton. Sekarang sudah 290 juta menurut Dukcapil. Ya, itu hanya jadi terakhir Pak, baru bulan lalu Pak. Makanya saya bilang hampir 300 juta. Hampir, angkanya 290 juta, koma berapa gitu. Benar-benar jadi penonton orang rebutan emas. Kalau penonton masih dari korban. Iya, iya. Dari korban kita. Iya, sekarang kan pajak mau ngisi BBM di SPBU aja dikejar-kejar. Jadi bukan koruptor yang dikejar sampai Gurun Sahara dan Antartika, tapi rakyatnya dikejar-kejar pajaknya sampai SPBU.
Ya baik, ini silakan sekaligus closing statement nih Pak Narko. Saya mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Kojinuddin tadi, bahwa langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah early warning, pemberitahuan supaya menjaga momentum ini Sistem. sampai bisa melakukan perubahan yang ini, yang mendasar merubah situasi sekarang ini. Dan juga perlu saya sampaikan di sini, ini juga kepada saudara-saudara sebangsa setanah air lah. Apa yang kita lakukan ini, baik podcast maupun kita unjuk rasa ataupun kita seperti kemarin saya dampingin Pak Rizal ke Barreskrim, itu sebetulnya early warning kepada rakyat. Jangan sampai namanya Jokowi brengsek ini melanjutkan politik nepotis dia. Jangan menyesal kalau nanti kita biarkan anaknya yang dongok ini jadi presiden. Ini early warning kepada ya rakyat lah, supaya bertindak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Kita tidak mau sampai Jokowi ini melanjutkan politik nepotisnya dengan memberi dukungan agar anaknya yang dongok ini jadi presiden. Ini yang perlu ya saya sampaikanlah kepada masyarakat, kepada yang mencintai negeri inilah gitu. Apa yang mau diharapkan kalau negeri ini dipimpin orang seperti Dongo. si Gibran ini? Gibran ini istilah saya itu kotor dan tolol. Kalau nggak kotor, busuk, tolol gitu. Kenapa saya katakan begitu? Kotor, anak-anak haram kan kotor. Barang haram itu kan barang kotor. Tolol, kita lihat tampilnya. Apa yang mau diharapkan dia jadi presiden? Paling-palingnya ngamankan dosa bapaknya kalau jadi presiden. Rakyat bukan jadi penonton, Bu Rahma, jadi korban. Emangnya Idul Adha ya? Nah, jadi korban kita. Kok jadi kita yang dikorbankan? Jadi ini yang perlu disampaikan ini. Itu yang perlu saya. Kemudian kepada rakyat juga jangan diam aja. Kasihan anak cucu kita. Kasihan anak cucu kita. Bapaknya sudah merusak kayak gini. Kalau kita lihatlah, kita banding-bandingkan secara nyata, bapaknya mungkin ilmunya lebih tinggi dari anaknya yang dongok ini. Kalau dia jadi presiden, apa enggak kita makin hancur? Dan kepada penyelenggara negara sekarang yang perlu saya sampaikan, baik eksekutif, legislatif maupun judikatif, janganlah kau terbeli sama bandit Jokowi and his gang yang sekarang berkuasa. Jangan terbeli, jangan kalah dengan kumpulan bandit kroninya Jokowi. Sekarang ini terus terang saya katakan, negara ini punya pemerintahan dipimpin Prabowo. Faktanya yang bermain di lapangan lebih banyak orang-orang kumpulan bandit tadi. Yang melindungi di jasa Jokowi ini apa enggak bandit itu? Bandit. Polisi? Apa enggak bandit tuh? Mungkin jaksa? Apa enggak bandit itu? Nah, di mana kehormatannya presiden? Mudah-mudahan saya ngomong ini tersinggung dia bangun gitu. Atau makin menyuruh dia, nggak tahu saya. Gitu. Jadi dua, ingatnya pada masyarakat itu tadi, kepada pemerintah, jangan mau kalah sama kumpulan bandit. Ini menyangkut harga diri, menyangkut kewibawaan, menyangkut tanggung jawab untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang udah didirikan oleh orang-orang tua kita dengan darah, nyawa, jiwa, dan harta. Dosa kita. Dan kepada semua, tadi kan kita ini kelompok sepuh, saya bilang berjuang. Kalau ngambil istilahnya Pak Rizal, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu berhenti setelah kita dikubur jadi mayat. Itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ada lupa sedikit silakan. untuk disampaikan kepada teman kita, terutama Mas Roy dan Mbak Tifa, untuk konsisten. Karena kita selama ini, dan saya lebih banyak terus ikut advokasi ijazah palsu ini setelah mereka begitu banyak memberikan informasi dan mendidik publik. Dan untuk itu kita terima kasih, sekaligus juga mengajak untuk jangan sampai pernah mau kompromi dalam penyelesaian kasus ini sehingga nanti pokok perkara itu tidak pernah diproses. Jadi kita harapkan mereka konsisten
mengingatkan juga jangan mau kompromi dengan Jokowi dan Polri dan Kejaksaan. Mari terus berjuang. Jangan Saya sampai kira. padam istilahnya. Jangan sampai padam. Jangan sampai Ya. padam ini karena ini bahan bakar nih. Ya, apalagi bahan bakar. Kenapa ini Jokowi sebenarnya sudah sangat berambisi untuk memadamkan api ini di tahun ini, begitu ya. Karena ini memang benar-benar ganjalan nih jasa palsu ini bagi agenda atau nafsu Jokowi untuk berkuasa. Ini ganjal dinasti Jokowi untuk berkuasa itu ganjalannya memang di kasus ijazah palsu ini salah satu ganjalan terbesar. Jadi memang diusahakan untuk dipadamkan kalau bisa selesai dikubur tahun ini. Mungkin itu targetnya Jokowi. Karena ya tadi tuh saya bilang tahun ini to be or not to be, kalau nggak sampai selesai tahun ini, kalau perlu Prabowo-nya juga harus dikudeta begitu ya, biar mulus 2029 ini. Karena Prabowo juga melawan tampaknya ya, yang tidak mau. Jadi ini tahun ini menjadi tahun penting begitu ya. Jadi kita akan terus menyaksikan berbagai gonjang-ganjing begitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini Bang Marwan, kata Pak Narko tadi jangan mau kalah, tapi kayaknya sekarang sedikit kalah dengan Jokowi ya. Saya tidak tahu apa dealnya, yang penting kejaksaan ini kayaknya sedikit mengalah, mungkin dealnya itu ya emas itu dibalikin kali ya, kok sekarang jadi bilangnya palsu gitu kan ya, emas dan uang-uangnya mungkin. Mengalah sama bandit berarti badit. Ya. Terus udah begitu kasusnya diserahkan ke kejaksaan, dan menariknya lagi, Jampitsus yang sudah diturun statusnya menjadi saksi, kabarnya sekarang naik lagi tersangka lagi. Jadi kayak bingung gitu, tersangka, saksi, tersangka. Nah itu kenapa? Karena viral tekanan publik. Jadi itu poinnya ya, kita terus berjuang, terus bersuara. Karena itu percaya itu akan berpengaruh. Selain menginspirasi yang lain, kalau kita semua bersuara pasti berpengaruh. Ini terbukti sekarang naik lagi ini katanya ya, statusnya Febri ini menjadi tersangka lagi begitu ya. Pasti terima kasih, terus berjuang ya. Semoga kita istiqomah lah istilahnya ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih statusnya, makasih Bang Marwan, makasih.